Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So today is meeting 15, and this is the last material I teach you before you've got the final test. Hopefully next week, so that we don't spend much time on what so-called as having the schedule from the faculty. All right. Well, so today's material is a bit simple. We only have 8 slides, and it is about the 5 most common interview questions and how to answer them. And my aim of giving this material is to prepare you, at least, who knows, you will what so-called apply to the foreign company or any company which requires you to speak English in answering their interview questions. Okay. Let's get started. So overview, ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah tell me about yourself. Why are you interested in this job? What would you say are your greatest strengths? And 4, what do you think are your biggest weakness? And where do you see yourself in 5 years? And strength di sini ada S-nya, so it means it is more than one. And also this one is only one, biggest weakness, because there is no additional es. Okay, lanjut. Tell me about yourself. Jadi ini berisi tentang it's about your candidacy or personality. Focus on your professional experiences and interests, anything related to the position you apply. Summarize your CV professionally. Jadi seringnya tuh interview itu dia tentang restating, ya. Nah, biasanya tuh ini tentang restating CV. Jadi sebelum interview kan biasanya kalian masukin CV dulu, curriculum vitae. Nah, di sini adalah wahana atau media untuk kalian itu mengungkapkan kembali apa yang sudah kalian cantumkan di CV. Jadi paling tidak yang pertama adalah jangan melenceng terlalu jauh. Jadi yang diceritakan tuh sama seperti yang kalian tulis di CV gitu ya. Dan ini semua tentang candidacy atau personality, jadi sifat ataupun keterampilan kalian yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar gitu ya. Dan yang kalian sebutkan tentunya pengalamannya tentang yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan minat-minat kalian juga. Nah, yang terakhir summarize ya. Jadi jangan sebutkan semuanya. Kalau mungkin di CV kalian ada SD-nya sekolah di mana, SMP di mana, SMA di mana, it's not a big deal ya. The thing that matters is your relation between CV and your what's so called job application gitu ya. Jadi contohnya di sini, I'm a web obsessed CEO manager with 10 years of experience managing all aspects of digital marketing from paid ads to microsites for companies of all sizes. Jadi ini artinya tuh saya adalah seorang manajer web yang sangat terobsesi yang sangat terobsesi dengan website yang sudah berpengalaman 10 tahun mengelola pemasaran digital dari iklan berbayar untuk beberapa perusahaan ya. Jangan katakan I'm a YouTube vlogger and that's all I really care about. Aku seorang vlogger YouTube dan itu yang bisa aku sebutkan. I'm really looking for laid back full-time work that will let me focus on my channel on the side. Jadi sebutkan yang berkaitan dengan pekerjaan. Jangan melenceng terlalu jauh. Sekalipun ini merupakan soft skills kalian. Boleh kalian sebutkan soft skillnya, tapi jangan terlalu too much information gitu ya. Okay. And then after this we've got why are you interested in this job? Kenapa kamu tertarik pada pekerjaan ini ya? Make sure your answer is based on researches, comparison between one company and another, match position and role with your background of education. Jadi pastikan jawabanmu itu sesuai ya, maksudnya pastikan jawabanmu itu berasal dari penelitian ya. Jadi sebelum mendaftar ke tempat tersebut ya, paling enggak kalian harus melakukan perbandingan satu tempat dengan tempat yang lain ya, biar nanti bisa memunculkan alasan baru kenapa kok tertarik kerja di sini kayak gitu. Selain mungkin gajinya
selain mungkin tempatnya strategis dan sebagainya. Jadi pastikan ada pembandingnya. Umpama saya sudah membandingkan umpama apotek A dan apotek B, dan ternyata apotek A ini dia lebih perspektif dalam jenjang karirnya dan lebih transparan dalam memberikan kesempatan untuk pegawai, bisa aja kayak gitu, daripada apotek B. Nah, atau kalian bisa juga ngomong saya mendapat rekomendasi dari teman, nah, dan sebagainya gitu. Match position and role with your background of education. Jadi kalau memang latar belakang pendidikan kalian itu sesuai dengan yang kalian lamar, ya sudah, mention aja, sebutkan aja. Umpama saya lulusan SMK Farmasi dan tentunya saya sudah paling tidak 3 tahun belajar teori, ditambah saya mengambil jurusan atau prodi D3. Jadi selain teori 3 tahun, saya juga sudah praktek langsung di perkuliahan. Makanya saya mengambil D3 biar lebih praktikal, ya, biar lebih menjurusnya ke praktis, bukan ke teoritis lagi gitu. Contohnya, I've been interested in working for Tesla ever since the Roadster was released. I'm very passionate about technology and innovation, and this role would let me align my passions with my work experience for a company that I really believe in. Jadi di sini jadi dia tuh tertarik, aku tertarik kerja di Tesla semenjak seri Roadster tuh dirilis, dan saya sangat tertarik dengan teknologi dan inovasi, dan hal ini akan membuat saya bisa menyalurkan passion saya dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan untuk perusahaan yang sudah saya idam-idamkan sejak lama. Nah, bisa ditambahin, dilebih-lebihkan seperti itu, ya kan, for a company that I really believe in, ya, jadi untuk menambah kemantepan yang mewawancara atau HRD-nya gitu kan, ya. And then another question, what would you say are your greatest strength? Jadi di sini ada S-nya, sebutkan kelebihan kalian, lebih dari satu ya di sini, ya. How to do so? Read the job posting carefully and make sure whatever you say matches up with the way they've described the position. Jadi pastikan jawaban kalian tuh sesuai dengan yang ditulis di lowongan pekerjaan tadi. The skills you present must be in line with the requirement whether a single fighter worker or team worker. Jadi alasan kalian harus sesuai apakah yang dibutuhkan di perusahaan itu kerja mandiri atau kerja dalam tim gitu. If you want to avoid being arrogant, say that your skills are based on others' opinion. Jadi untuk mengurangi rasa mungkin dianggap arogan atau sombong, kalian bisa menimpakan atau bisa ngomong kalau kelebihan kalian itu berdasarkan omongan orang lain. Nah, jadi mengkambing hitamkan seperti itu, ya. Add achievements to prove you're honest and competent. Ya, jadi kalau bisa cantumkan prestasi di situ. Ya, achievement tuh nggak usah muluk-muluk, ya. Umpama kalian jadi panitia acara aja itu udah achievement loh, ya. Karena nggak semua tuh mau jadi panitia, ya kan. Panitia tuh capek dan harus nanggung maido, ya kan, di paido. Makanya nggak semua orang tuh bisa, itu termasuk achievement karena kalian nirlaba di situ, nggak nyari profit, dan itu memang pure murni kalian untuk melatih manajemen gitu, dan ditambah materi yang disampaikan pembicara. Nah, itu udah plus nilainya, ya. Contohnya di sini, I've been told that I'm a good communicator, and in fact at my current company I lead a weekly meeting where I present objectives and achievements to the entire company. Jadi kata orang-orang aku pinter ngomong, dan faktanya di perusahaan saya sekarang saya memimpin rapat mingguan yang mana tugas saya menyebutkan tujuan dan pencapaian kepada orang seperusahaan. Nah, gitu. Jadi I've been told itu cara menyebutkan biar kita nggak dianggap arogan gitu, ya. Achievementnya di sini dia memimpin rapat mingguan, ya kan, dan ya, ini berarti dia presentasinya tentang single worker, ya, single fighter worker. Nah, kalau tentang tim, ya kalian bisa mengkondisikan sendiri, gitu, ya, disesuaikan. And then, what do you think are your biggest weakness? Things to do or do not overshare, it might discredit you. Jangan TMI lagi, ya, jangan too much information, karena semakin banyak informasi yang kalian bagikan itu akan
semakin dikorek sama HRD. Jadi sebutkan yang menurut kalian tuh perlu aja gitu ya. Sama aja kalau kalian umpama sidang TA itu jangan ngomong banyak-banyak gitu. Kalau kalian ngomong banyak-banyak, semakin banyak yang dikulik, nanti semakin dibantai gitu kan ya. Sebutkan aja poin-poin plus kalian, maksudnya kalian kayak udah nyiapin gitu, udah simulasi sebelumnya. Umpama ini loh, aku tuh kelemahannya tuh nggak bisa bangun pagi. Nah, seumpama kayak gitu. Iya, itu terlalu fatal. Kamu bilangnya ya, aku tuh nggak terbiasa bangun terlalu cepat. Nah, biasanya kayak gitu. Diputar balikan gitulah, diputar-putar dikit. Nah, terus kan pasti orangnya nanya, loh, kenapa kau nggak bisa bangun cepat? Mungkin jawabannya bisa, oh iya, karena aku selalu terbangun setiap 4 jam untuk memikirkan pekerjaan untuk besok. Nah, mama kayak gitu. Jadi yang poin kedua adalah mention tolerable weakness tadi ya, jangan terlalu fatal ngomongnya, and how you can make it into your strength and improve it by working on that company. Kayak tadi, aku nggak bisa bangun terlalu cepat karena malamnya tuh aku selalu kebangun lagi buat ngecek pekerjaan besok. Nah, kayak gitu, itu kan ada kelemahan, terus kamu sambung dengan kelebihan yang berasal dari kelemahan tersebut kayak gitu. Contohnya, saya orangnya tuh gampang overthink, Pak. Nah, kok overthink? Iya, karena saya tuh orangnya tuh perfeksionis gitu loh, Pak. Jadi dikit-dikit saya pikirin biar kerjaannya tuh beres dan gak ada cacat. Nah, itu kan dari overthink menjadi kesempurnaan kerja, perfection, ya kan? Perfection. Karena setiap kekurangan kalian tuh sebetulnya ya kelebihan juga, cuman tinggal cara kalian menyadari dan mengelolanya aja kayak gitu. Contohnya saya tuh pemalas, Pak. Loh, kok pemalas mau kerja di sini? Iya, saya pemalas. Soalnya tuh saya selalu akan mencari cara yang lebih efektif, efisien agar ya pekerjaan bisa cepat rampung, daripada saya pemalas dalam artian saya ingin kerja efektif daripada saya lebih milih pakai otak daripada pakai otot. Nah, kayak gitu, bisa kayak gitu ya. Contohnya, I'm sort of perfectionist person. It is not easy for me to split my concentration for some jobs. Saya orang yang perfeksionis, saya nggak mudah membagi konsentrasi saya, tetapi hal ini membuat saya selalu mengerjakan pekerjaan dengan sempurna. Nah, atau I have some confidence issue. Saya punya permasalahan kepercayaan diri. I sometimes recheck my work until 2-3 times. Saya sering memeriksa pekerjaan saya 2-3 kali, but it makes my work done thoroughly. Ya, saya punya masalah di kepercayaan diri, tapi saya kadang mengecek pekerjaan saya 2-3 kali lagi, tapi hal itu membuat pekerjaan saya selesai dengan teliti. Nah, kayak gitu. Jadi ada kekurangan dan kalian akhiri dengan kelebihan, tutup dengan kelebihan. Seperti itu simpelnya. Where do you see yourself in 5 years? Nah, kalau ada yang tanya, kamu 5 tahun lagi mau jadi apa? Kayak gitu. You don't have to pretend that you'll still be there in 5 years time. Jadi, kamu nggak usah pura-pura kamu masih akan tetap di sana 5 tahun ke depan. Kenapa? Agar kalian punya bargaining position. Jadi, nggak diidak-idak terus. Jadi, kayak jual mahal dikit gitu loh ya. Karena, kenapa harus kayak gitu ya? Karena orang tuh kadang perlu kita tinggiin, dhuwuri gitu ya, biar kita nggak dianggap rendah ya, karena kita memang punya kelebihan di situ ya. Ngapain di situ terus kalau kita punya kelebihan, kecuali tempat itu menawarkan posisi yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Try in a dream job, ideally one that company you can work towards with your passions, interest and experience ya. Tetap milikilah mimpi untuk punya pekerjaan, tetap milikilah pekerjaan impian kayak gitu ya. Jadi sembari kalian kerja di situ, kalian tetap punya mimpi pengen kerja di mana. Umpama kalian hari ini kerja di Apotek Simbang Kulon, nah kalian pasti punya mimpi umpama ingin mendirikan apotek sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi boleh jawab kayak gitu, umpama 5 tahun lagi saya ingin mendirikan apotek sendiri, Pak, karena saya memiliki kapabilitas tersebut, saya pintar manajemen waktu, uang dan sebagainya. Jadi orang yang mempekerjakan kamu itu tuh akan merasa, oh, orang ini tuh bisa saya pertahankan. Nah, kalau bisa ini saya tempatkan di posisi yang tinggi biar dia nggak lepas kayak gitu ya. Teorinya kayak gitu, teorinya ya kan. Nah, kalian kan ini masih awal-awal, masih fresh graduate, kalian harus merintis semua. Jadi nggak bisa mungkin langsung di atas gitu. Contohnya, I see myself in an editor position. Saya
5 tahun lagi, sorry, saya sekarang mungkin di posisi editor, tapi pada saat itu saya akan sudah bekerja di jurnalisme selama 15 tahun, dan saya rasa saya akan siap untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, di mana saya bisa menggunakan pengalaman saya untuk memimpin sebuah tim. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah pura-pura. Ini tempat di mana kalian harus punya bargaining position. Kalian harus punya mimpi dan kapabilitas, sehingga orang yang mewawancara tuh mantep bahwa kalian tuh punya kemampuan yang bisa diunggulkan daripada orang lain. Jadi opsinya dua, mereka mempertahankan atau mereka harus melepaskan kamu kalau di tempat itu tuh memang mentok, nggak bisa naik posisinya, kayak gitu ya. Thank you. Jadi ini aja materi hari ini ya, 5 pertanyaan umum yang ditanyakan saat wawancara kerja ya. Silakan dipahami, kalau nggak kalau di pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan setelah ini silakan bisa praktek berpasangan ya. Nanti kalian membuat terserah membuat lowongan kerja sendiri, apapun itu, nggak usah berkaitan dengan farmasi, dan ditulis rinciannya tuh kandidatnya harus apa lagi, sehingga nanti bisa bervariasi tiap orang pertanyaannya gitu ya, dan jawabannya harus bervariasi. I guess that's all. Thank you very much students. Other instructions are uploaded on Syakat. Good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.